Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya sedang ada di Kabupaten Kulon Progo. Iya Pak? Desanya mana Pak ini Pak? Desa Demangrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Saat ini rata-rata tanaman di sini sudah mau pasca panen. Rata-rata di atas 40 HST ya Pak. Tadi ada info per 1000 meternya laku di atas 20, di bawah 25. Apa benar seperti itu? Di bawah 30. Di bawah 30, di atas 20. 25, di atas 25. Oh, di sini per 1000 meternya laku di atas 25, di bawah 30. Per 1000 meter itu kira-kira benih 1 kintal. Iya. Kurang lebih 1 kintal. Iya. Kurang lebih 1 kintal. Kalaupun lebih ya sedikit, kalaupun kurang sedikit. Jadi rata-rata lahan 1000 meter itu di sini laku di atas 25, di bawah 30. Rata-rata di sini benih tajuk sama lokal, serikayang lokal. Iya. Tajuk dan serikayang lokal. Terus permasalahan di sini kata Pak Pairi tadi pernah kebanjiran. Pernah kebanjiran sampai ngelosot, ada yang nggak bisa berdiri, sebagian ada yang kena grandong. Tapi alhamdulillah milik Bapak Pairi ini lolos dari grandong, cukup pakai Citropin Plus ya Pak ya? Cukup pakai Citropin Plus disut, Pak Pairinya disut Mas. Selain Citropin Plus memakai obat apa Pak? Kalau untuk ulat cuman itu. Kalau untuk ulat dan grandong cukup pakai Citropin Plus. Dan alhamdulillah aman. Campurannya ya. Kalaupun di rolling kata Pak Pairi memakai Lanet. Ya Pak ya. Dari awal memakai Citropin Plus. Alhamdulillah menurut Pak Pairi Citropin Plus gimana? Ya termasuk aman. Termasuk aman dari serangan ulat dan grandong. Nanti kita shoot tanaman Pak Pairi. Tadi ada yang nyiram dan nanti saya perlihatkan cara nyiram orang sini beda dengan Nganjuk dan Bojonegoro Pak ya. Jadi pakai mesinnya diesel Ya. Alkon, ambil dari saluran air, terus pakai selang, nyiramnya pakai selang. Gusman Bojonegoro ke sini cuma mau lihat pasca panen di sini, dan ini adalah perwakilan dari Tajuk GI yang ditempati benih Tajuk GI ya Pak Pairi ya. Alhamdulillah rata-rata yang pakai benih Tajuk GI gimana hasilnya untuk sampai saat ini? Saat ini ya semuanya bagus. Alhamdulillah semuanya yang pakai benih Tajuk GI bagus. Dan yang paling ditakuti orang sini kalau musim-musim seperti ini masalah apa Pak? Ulat ya kan. Ulat. Tapi karena ini sering ada hujan jadi tidak sebegitu ada ulat. Ya, kemungkinan itu juga. Jadi untuk musim ini tidak sebegitu ada ulat. Ada sebagian grandong. Memakai Citropin Plus sudah lumayan ampuh ya Pak ya. Jadi sedikit saya jelaskan soal Citropin Plus. Kalau mau memakai Citropin Plus, mulailah dari awal seperti Pak Pairi. Jadi sebelum ada serangan sudah memakai. Jadi sudah ditanggulangi sebelum ada serangan ya Pak ya. Jadi pencegahan. Mulai dari pencegahan sebelum ada serangan sudah memakai Citropin Plus, dan sampai saat ini tanaman berapa Pak Pairi? HST berapa Pak? Umur berapa? 40? 50-an. Sudah 50 HST. Cukup pakai Citropin Plus. Dan sedikit saya jelaskan biar para petani tahu keunggulan dari Citropin Plus itu. Sekali lagi saya kasih tahu, tidak membuat hama itu resisten. Jadi untuk tanaman berikutnya itu lebih gampang mengatasi hama.
Jadi lahan kita tidak akan pernah resisten karena kita memakai Citropin Plus. Itu keunggulan dari Citropin Plus. Jadi yang sudah memakai Citropin Plus satu musim ini, nanti di musim berikutnya pakai Citropin Plus, murni Citropin Plus, insya Allah sudah mampu menghalau serangan baik ngengat maupun live miner. Oke, terima kasih Bapak Peri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Bapak Peri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan kita shoot cara nyiram orang daerah sini. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai tabel seperti ini, benih 1 kintal, kalau per 1 liternya saya pakai Mancozeb 1 gram, berarti itu habisnya berapa tangki. Saya kalikan untuk penyepraian fungi setiap 3 hari sekali, butuh spray fungi 10 kali kali berapa gram. Jadi kalau biaya itu masih membengkak, saya turunin lagi, saya cari lagi gimana caranya bisa menekan biaya produksi. Entah saya itu ambil dari inseknya atau funginya. Jadi kita tahu pengeluaran kita itu yang borosnya gimana. Karena seperti itu. Jadi ya harusnya petani saat ini kata jenengan harusnya ngitung Pak. Mulai dihitung. Jadi pengeluaran dari awal. Kan zaman pasti beli insek, beli fungi, beli pupuk. Pupuk pun harus dihitung dari rancangan zaman dari 1 kilo benih memakai 1 kilo pupuk. Berarti kalau tanam 1 kintal kita persiapkan pupuk 1 kintal dengan jenis yang komplit, NPK, magnesium dan lain-lainnya sudah kita hitung di situ. Jadi kita belajar memakai tabel. Jadi biar kita tahu biaya produksi kita itu habis berapa, pengeluaran kita yang benar-benar harus kita tekan yang mana. Nek gak ditabel kan nggak tahu Pak, pengeluaran ini berapa, hasil panen sekian saya dapat untung sekian kan nggak tahu. Sedangkan kita sudah bekerja setiap hari loh Pak. Yang belum itu lagi tertabel, tapi bukan tertarget harus cuma segini itu ya. Jadi tetap dipilih bisa melebihi ya serang. Kalau banyak serangan bisa lebih, jadi tidak terbiasa. Ya kalau banyak serangan kan ngitungnya saya gini, di saat serangan itu insek, ulat atau grendong, funginya saya tekan, funginya benar-benar saya tekan, saya alihkan di insek. Jadi tidak ada pemborosan di fungi. Jika ada jamur, tidak sebegitu ada ulat, berarti inseknya yang saya tekan, funginya yang saya naikkan. Tapi semuanya saya hitung dari nol saya olah lahan sampai panen, sampai biaya panen pun saya hitung di situ. Nanti ke depannya kita bisa mencari solusi mana toh yang membuat membengkak itu yang mana. Kadang kita lupa. Petani ini keren, ngerti loh Pak. Petani ini keren. Jadi kita berangkat dari rumah memang kita mau ngantor di sawah loh. Dan kita punya hitung-hitungan. 3 orang di kantor saja punya bayaran per bulan kan enggak? Contoh kecil sampean tanam 3 kintal. Musim ini tanam 3 kintal. Dari 3 kintal sampean bekerja selama 2,5 bulan. Biasanya kan seperti itu. Kalau bawang merah 2 bulan sampai rata-rata 2,5 bulan. Per harinya kalau kita tanam 3 kintal, per harinya kita itu bisa kebayar berapa? Tenaga kita hitung. Katakan 1 hari kita dibayar 100. Berarti kalau 2 bulan kita dapat 6 juta. Ya, kalau sehari 100 berarti 6 juta. 2 bulan 6 juta, katakan itu bayaran kita. Terus nanti masih ada untungnya enggak? Kalau di situ masih ada untungnya, berarti kita itu sudah bisa menjadi petani yang keren. Kita bisa ambil bayaran dari itu, bisa dapat hasil dari itu, dan enggak ada yang merintah kita. Jadi menurut saya pegawai kantoran sama petani itu sama-sama kerennya. Tambah keren petani. Petani yang nggak ada yang nyuruh loh Pak. Kita berangkat mau ngopi dulu, ngopi. Kalau pegawai kantoran mau ngopi dulu, jangan sudah tidak ngatasi. Kena klaim.
Nah, aku sih petani keren menurut aku Mas Didi ya. Keren, tapi petani itu harus cerdas. Menurut saya petani itu enggak harus selalu kumut-kumut kan enggak. Pakai boot seperti ini, pakai masker, pakai tas yang model seperti ini. Kita berangkat dari rumah, hitung-hitung sudah ngantor, nanti bisa dikalkulasi bayaran kita bulanannya berapa, kita masih dapat hasil berapa. Ya, saya kemana-mana ya memang sosialisasi seperti itu. Jadi petani itu benar-benar bangga loh Pak, budal nang sawah ya seneng ya tandurannya. Kadang petani isin Pak, betul uang sepatonan isin. Petani itu keren pol. Sut masker Mas. Kru Gusman Bojonegoro.